Senior Rabi, Kang Eka, Kang Komeng, Pak Gapan, Kang Rodi, sahabat sedana, para wargi. Jadi ketika kita sekarang bicara KDM, Kang Eka, dengan berbagai sepak terjangnya di media, jadi yang akan jadi musuh utama kita adalah keluarga sendiri sekarang. Itu hebatnya Kang Deddy. Jadi ketika kita membahas Kang Deddy, Abi mah kok istri kita dicarikan. Betul, karena dia tidak tahu kan, itu Deddy ngasih uang, wah hebat, ya. Ketika bila memberi uang kepada seseorang pedagang misalkan, saat itu juga, itu kan dianggap suatu kebaikan yang luar biasa, ya. Tapi kan kita yang paham bagaimana kehidupan, kan bukan dia ngasih ke satu orang itu, tapi bagaimana kebijakan dia untuk semua pedagang se-Jawa Barat. Gitu. Yang nasibnya sama seperti itu. Nah, di sisi lain, beliau mencabut anggaran bantuan bansos hibah untuk semua kepentingan masyarakat Jawa Barat. Nah, itu sebagai pembuka ya. Jadi dinamika sekarang, jadi kita betul, kita aja yang masuk yang 6%-nya gitu. Ini tantangan buat kita. Nah, Abi menyoroti judul mencermati 100 hari kerja ini. Karena Abi mungkin Abi, saya lebih banyak belajar dari autodidak. Sejak saya jadi aktivis di Kota Bandung, saya mendampingi banyak wali kota, dengan Pak Ateng Wahyudi 83 sampai pada Darosada terakhir. Kemudian saya di Dewan, ada rezeki saya jadi wakil Bupati Bandung. Nah, jadi saya juga pengalaman bagaimana kita hari ini kan bukan apa tadi kata Kang Komeng, ini nggak ada regulasinya hari ini, hanya ini konvensi politik kamu. Ya, kebiasaan lah ketika seorang sudah terpilih jadi kepala daerah, ada ukuran kinerja 100 hari. Nah, saya kan mengalami dengan Pak Dadang Nasir, sahabatnya Pak Eka. Ketika itu, dari mulai Pak Ateng sampai Pak Darusada, kemudian saya jadi wakil bupatinya Pak Dadang Nasir, sampai Pak Dadang Nasir, kan muncul manyakola mah ayah apa? Maka kami tidak bisa bilang apakah Pak Deddy nyakola atau tidak. Ketika Pak Dadang Nasir akan menyatakan bahwa gebrakan 100 hari salah satunya dari 7 indikator nih, 7 indikator. Satu tadi ada kata papan infrastruktur misalkan. Kemudian jalan ke Bandung harus dibeton semuanya. Itu kan diumumkan semua dalam 100 hari kerja. Betonisasi ke Bandung akan dimulai. Nah, itu kan masuk. Sehingga beliau memanggil semua aparat. Ya, dirapatkan ya dengan seluruh jajaran pemerintahan, dikonsultasikan dengan dewan. Karena waktu itu kita kan menuliskan anggaran. Kita belum masuk di pembahasan anggaran awal. Itu anggaran sudah berjalan dari zaman sebelumnya, zaman Pak Obar, ya gitu terakhir. Kalau sudah ketok palu, kita nggak punya anggaran untuk bikin jalan ngebeton kabupaten, tidak punya. Tapi gebrakan itu kan diukur, ditunggu oleh media. Nah, akhirnya Pak Dadang mencanangkan betonisasi dan dimulai di satu tempat. Diuruslah kita rapat dengan dewan. Terjadilah pergeseran anggaran, ada mekanismenya. Itu salah satunya. Sehingga alhamdulillah ketika akhirnya Pak Dadang Nasir kan dapat gelar Bupati Beton kan. Nah, tapi bilangnya kola Pak, aya mekanisme gitu. Jadi itu jawabannya kola. Tidak ada dewan yang tersinggung. Tidak ada misalkan anggaran mindahkeun memberhentikan, tidak ada. Tidak ada kontroversi di sana. Ya itu. Itulah mekanisme yang buat. Nah, jadi apakah gubernur kita kemarin, kalau Pak Deddy Mulyadi melakukan mekanisme ini, menurut Abi tidak akan ada kericuhan di dewan dan di masyarakat. Tapi kata Kang Komeng itu karena dia tidak melakukannya dengan sekeinginan hati beliau, ini yang terjadi. Nah, itu ya. Nah, jadi saya mencermati langsung ke 100 hari kerjanya ini. Jadi dalam 100 hari kerja ini tidak ada komunikasi yang baik antara dua lembaga ini. Dewan adalah lembaga terhormat. Terhormat harus kita hormati. Nah, apakah dewannya seperti apa? Ya. Nah, apakah bisa melakukan suatu upaya untuk mengembalikan citra posisi pemerintahan yang memang haknya sama, derajatnya sama antara gubernur dan DPRD. Nah, ini. Jadi itulah. Jadi ada mekanisme yang harus ditempuh. Nah, apa 100 hari kerja ini yang sudah oleh Pak Deddy, apa mekanisme dilakukan atau tidak? Saya kurang tahu. Kita wajib bertanya kepada DPRD ya gitu. Kebijakan-kebijakan ini yang memang sangat populis,
Nanti kalau PS profesionalisme ini saya nggak bisa jawab ya. Apakah kalau kontroversial jelas ya, kontraproduktif jelas itu. Jadi kalau ditambahin di sini antara gebrakan dan kontroversial dan kontraproduktif, kirang hiji judulnya. Nah, itu yang satu kerjaannya ya. Nah jadi ya kita sebagai aktivis Jawa Barat itu sangat memprihatinkan inilah gitu. Satu itu. Kedua, Bapak semua. Jadi saya sorot di situ ya. Jadi yang kita harapkan kan kebijakan dari gubernur ini di 100 hari kerja ini yang akan berdampak kepada masa pemerintahan 5 tahun. Ya, regulasinya kan masuk kan? Ya, yang tercermin dari tadi itu. Nanti kan masuk dalam APBD semua kebijakan itu, bagaimana bantuan untuk pesantrennya, bantuan untuk masyarakatnya, pedagang tadinya, yang melahirkannya, semuanya itu kan tercermin. Nah, nanti dalam 7 indikator itu kan muncul mulai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, daya beli ya, agama, budaya, dan olahraga, semua itu tercermin kebijakan gubernur itu, kepala daerah itu. Dalam diawali di 100 hari kerja pertama yang akan berjalan selama 5 tahun ke depan gitu. Nah, ini mungkin kan Pak Eka sebagai mantan ketua dewan juga paham lah itu. Nah, alhamdulillah karena saya melihat belajar tidak jauh lah ya, belajar di pemerintahan yang sudah berjalan, terakhir di Padang Maser, itulah yang dilakukan alhamdulillah ya. Nah, gitu. Banyak keberhasilan termasuk mungkin peningkatan pendapatan ya gitu, pendapatan dari berbagai sektor pendapatan daerah ya gitu. Nah, seperti apalah ke depan. Alhamdulillah, saya pun saya muji Pak Dadang Ngasep Pak Eka kalau sahabatnya ya, karena masa beliau lah akhirnya sampai-sampai Pak Dadang Ngasep itu dalam masa periode pertama dari mulai dia berjalan dilantik 2,4 triliun berhenti itu APBD-nya sudah sederajat dengan Kota Bandung 7 triliun bayang. Ya itu gitu. Jadi ini kan kita belajar dari karena kita sehari-hari ada di posisi di sana lagi. Yang kedua Bapak semua, perilaku budaya kita lah. Pak Eka ini kan tokoh kesundaan dan Pak Gubernur juga ini adalah tokoh kesundaan. Nah, saya prihatin kalau gaya-gaya beliau yang merasa beliau itu adalah orang Sunda asli, ya, yang Sunda wiwitan itu yang membawa Sunda puhun yang benar orang Sunda asli tuh le. Pak tuh ayah orang Sunda gede amak Pak. Ya betul. Mau ayah pejabat Sunda, ya. Menak Sunda kan ada pejabat tuh menak Pak. Ya. Menak itu kan jabatan, ya zaman baheula lagi kan gitu. Mau menyarekan ke rakyatnya, mau jebut mani, mau nyarekan. Tidak ada Pak. Nah, tidak ada bahasa-bahasa segitu. Nah, kadang-kadang bertanya itu benar tuh Sundana. Ya, gitu. Tidak pernah. Pastikan orang aja di sini tidak pernah kita, ya Kang Eka, Mang Eka, ya Teteh, Ece, ya semua ke rakyat kita, ke saudara kita, ke teman-teman kita semua, bahasa kita enak semua, tidak ada bahasa yang tidak santun. Ya, orang Sunda yang sudah terkenal, someah, ramah, sedunia lah diakui oleh orang Belanda juga. Tidak ada perilaku, apalagi pejabat publik, ya sebagai seorang gubernur. Kita wajib mengkritik ini, nggak apa-apa, tujuan kita baik. Ya. Saya ingin Pak Eka, ya kalau memang kita niatnya baik, jangan takut, kita menghadap ke dewan, juga menghadap ke gubernur. Diskusi aja kita dengan Deddy Mulyadi. Dia harus mau dikritik. Ya, karena beliau kan akan menjabat 5 tahun, 5 tahun kieu itu semua poe ganeng. Kan Kang Koming lieureun meureun. Ya. Karena dia adalah suka tidak suka dia udah jadi gubernur Jawa Barat. Gubernurnya kita Pak, kita wajib menghadap beliau. Kita sampaikan keinginan kita yang 6% ini. Gitu ya, gitu. Karena kita tidak yakin dengan 94%. Kang Koming tuh wani gitu. Abang mau wani. Tidak yakin dengan 94% gitu. Ya gitu. Itu siapa yang bikin lembaga mana gitu. Nah, udah kita jagoan Pak Eka tuh. Mau survei mah. Gitu. Jadi mari forum yang berbahagia ini yang memang bagus ini Kak Eka tong kagok melangkah. Pertama kita menghadap bikin nanti resume. Ya. Menghadap kita kepada ketua DPRD langsung, jangan ke komisina. Ya. Kita minta membuki ya untuk menerima kita lah gitu. Agar bisa. Kedua kita juga menghadap ke gubernur. Ya. Nah kita juga diawasi dengan gubernur. Pak, ada bapaknya orang tersangka dirinya tapi dia gubernur orang. Nah, orang yang boga gubernur nu bager soleh gitu, punya rakyat orang. Kita sampaikan kritik itu ke beliau. Ya jangan takut.
Dan saya yakin Pak Eka juga akan takut gitu. Kak Eka takut kamu gitu man, mau jadi orang Sunda deh. Kita kan menyampaikan dengan satu dengan baik, betul? Ya, gitu. Ya, kitanya jujur lah. Saya itu dengan Kang Deddy gubernur itu, saya juga dulu saya relawannya Kang Deddy waktu zaman sebelum dengan Deddy Miswar itu. Tapi pas akhirnya jadi Kang Deddy jadi arogan gitu. Kemudian kalau baca bahasa Sunda mah, unggah adatnya betul, unggah adat. Da baheula mah teu kieu teuing. Nah, ya baheula mah teu kieu teuing nggak jadi kieu. Nah, gitu. Taruh jeung si Ara. Pak, forum ini maaf ya, saya yakin kita tidak subversi Auda Midali. Bukan ingin menghentikan gubernur kan, Pak? Tapi ingin memperbaiki. Mumpung ini baru 100 hari. Jadi saya harapkan kepada pimpinan di sini, khusus senior saya, Kak Eka, yuk kita menghadap ke Dewan, ya, tentang mekanisme bagaimana pemerintahan ke depannya, ya. Namun Dewan ngerti, tidak berani menegur, diajar tuh ke orang-orang pengalaman. Berarti Kak Eka para ketua Dewan, saya di Dewan seumur-umur, ya. Nah gitu. Di sini banyak senior, ada Kang Budi semua banyak diajar ke orang. Ya, jangan takut gitu. Nah, yang kedua kita menghadap gubernur. Diingatkan Kang Deddy, cik ulah unggah adat atuh. Ya, cik amun bahasa teh da teu meuli cek orang Sunda mah. Ya, tutur sapa yang baik, kumaha yang disebut bapak aing. Atau kamu tong bapak aing, bapak abdi. Kan ada yang beureun. Bapak abdi orang Jawa Barat, orang Sunda gitu, cek Mang Utun mah gitu. Tapi kayak soal Sunda mah guru ka Mang Utun lah gitu. Jadi itu saja kesimpulan dari saya, Pak Ujang, ya. Jadi pertama kita bikin resume yang baik, ya, jujur lah. Tapi kesimpulannya jujur kalau saya melihat yang 6% lebih tegas untuk 100 hari kerja Deddy Mulyadi gagal. Saya berani menyimpulkan. Yang kedua, ya, perilaku untuk nyunda justru, ya gitu. Yang ketiga, saya mengajak kita semua, kritik kita adalah demi kebaikan. Kita dukung Deddy 5 tahun. Nanti mau jadi presiden ganti Prabowo silakan, itu hak beliau. Kan mungkin ada targetan Kang Deddy nih dari gebrakan dan populisme ini ya konten ini Mang Komeng. Mungkin dia cita-cita jadi presiden, itu wajar kita dukung. Yuk kita bikin. Ya, ai bener mah orang dukung orang Sunda kabeh dukung Deddy ganti Prabowo. Oke. Ai wani ngalawan Prabowo mah. Nah, gitu. Kita dukung lah gitu. Nah, sorry. Gitu. Jadi kita menghadap ke ketua DPRD dan kepada gubernur, jangan takut. Karena tujuan kita baik, Pak. Bukan untuk menjatuhkan udah medali, nggak ada niat. Saya yakin Kak Eka nggak ada niat gituan lah. Ya, kan hayang Jawa Barat teh tentrem. Tentrem aman genah merenah. Nya cek Pak Atar mana-mana gitu ingat gitu. Atau nuhun, sampurasun.